Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Tsumma qala fa in qulta kam min talibin radi'il akhlaqi khasalal hudum. Jika engkau bertanya, berapa banyak pelajar penuntut ilmu yang buruk akhlaknya, tetapi ia menghasilkan ilmu. Bukankah Tuan Ghazali cerita adab akhlak dalam menuntut ilmu? Tapi nyatanya kurang beradab, kurang berakhlak pun ada juga ilmunya, dapat juga ilmunya. Bagaimana Tuan menjelaskan ini? Kira-kira begitu. Fahaihata, alangkah jauhnya, ma'ab'adaka 'anil ilmil haqiqiyyin nafi'i fil akhiratil jalibil sa'adati. Haihata, jauh, ma'ab'ada, alangkah jauhnya dari ilmu sebenarnya yang memberi manfaat di akhirat, yang menimbulkan bahagia. Kalau kau bilang dia berakhlak buruk dapat ilmu juga, aku tak tolak. Kira-kira begitu. Tetapi itu jauh dari ilmu yang sebenarnya. Hakikat ilmu yang sebenarnya jauh. Apa itu ilmu yang sebenarnya? An-nafi'i fil akhirati, yang memberi manfaat di akhirat, al-jalibi lisa'adati, yang membawa bahagia. Jadi hakikat ilmu itu dia membuat kita selamat di akhirat, bermanfaat di akhirat, dan membawa bahagia. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ilmu apapun yang ada pada kita diberikan oleh Allah Ta'ala, kiranya hendaklah hal itu membawa manfaat di akhirat. Ilmu apapun. Saya punya ilmu memperbaiki kereta. Maunya ilmu itu membawa manfaat di akhirat. Ya, takkan kereta ada di akhirat. Macam mana memperbaiki kereta orang? Manfaat. Perhatikan kalimat. Yang kita perlukan dari nasi, benda nasi atau manfaat nasi? Manfaat. Mana nampak manfaat itu? Jangankan ilmu memperbaiki kereta, ilmu tauhid pun dah tak ada lagi di akhirat. Ilmu fikih pun sudah tidak ada lagi di akhirat. Ilmu-ilmu itu semua di dunia, manfaatnya di akhirat. Saya yakin Allah Ta'ala satu. Sebab kita di dunia ada ilmu tauhid, bermanfaat di akhirat, maka di akhirat pun kita bertauhid. Asalnya dari ilmu yang kita bawa di dunia. Jemaah.
Bahkan yang tak ada ilmu tauhidnya di dunia pun di akhirat bertauhid dia. Dan surat sajadah yang kita baca itu. La yanfa'u la yanfa'u ladina kafar imanuhum, ya saya. Atau seperti itu, ada beberapa ayat seperti itu. Tak bermanfaat ilmu mereka, iman mereka di akhirat. Tapi bertauhid. Kita tidak. Kita dari dunia sudah bertauhid, pakai ilmu, di akhirat bermanfaat. Apa lagi manfaat ilmu fikih di akhirat? Mana ada? Orang tak ada sholat, puasa, zakat, haji. Ilmu itu di dunia. Maksud saya tadi, manfaat ilmu fikih di akhirat tak ada lagi. Maksudnya kita tak lagi mengaji. Mana ada, sembahyang tak ada, puasa, zakat, haji, semua tak ada. Tapi karena kita ada ilmu fikih yang kita amalkan di dunia, itu manfaatnya di akhirat. Ya. Di akhirat itu manfaat. Maka saya yang pandai memperbaiki kereta, apa manfaatnya di akhirat? Apa manfaatnya di akhirat? Jadi, hakikat ilmu itu adalah memberi manfaat di akhirat. Maka ilmu memperbaiki kereta yang ada pada saya perbaiki kereta di dunia itu, saya harus berfaham seluruh apa yang saya praktekkan dengan ilmu saya ini mesti manfaat ke akhirat. Sehingga tidak mau kita memperbaiki kereta yang kita tahu betul-betul kita tahu kereta ini akan digunakan berbuat maksiat. Betul-betul tahu, bukanlah agak-agak apa, kita tahu kita kereta ini akan dibuat maksiat. Tak mau kita memperbaiki karena tidak memberi manfaat. Ya. Ilmu apa lagi? Misal kata ilmu jahit menjahit dan seterusnya. Apalagi ilmu tauhid, apalagi ilmu ibadat mahdoh, ibadat mahdoh. Jadi hakikat ilmu itu adalah memberi manfaat di akhirat dan bahagia. Bahagia ini artinya terhubung jiwa kita dengan Allah Ta'ala. Versi Islam, jamaah. Sebab dari sejak ada manusia dari dulu itu memang dicari itu. Apa yang dimaksud dengan bahagia dari dulu. Mas'adah, apa bahagia itu? Islam memberikan jawaban. Yang lain terserahlah, mau ahli filsafat, mau ahli atau dia penganut agama lain, itu terserah. Dalam Islam, bahagia itu surat Al-Ikhlas. Allahus Rahman. Allah sumber. Jadi kalau kita mau bahagia, tetap hubungkan jiwa kita dengan Allah. Bukan Allah dengan kita. Kalau Allah dengan kita tak pernah berpisah. Tak pernah tak perhatian. Kita aja kadang-kadang SKT sama Allah Ta'ala. Kita aja itu. Jadi bahagia itu tetap terhubung dengan Allah. Minta izin saya kepada orang tua-tua saya. Bahagia itu bukan tak ada masalah. Sebab hidup ini adalah masalah. Bahagia itu tetap terhubung jiwa dengan Allah. Apalagi sedang ditimpa masalah. Cuma kadang-kadang lebih berat itu tidak ditimpa masalah. Kadang-kadang lebih berat. Itulah orang tua-tua kata lupa daratan. Kadang-kadang orang lebih, memang waktu ditimpa musibah rasa kita berat. Tapi orang masih berhubungan dengan Allah. Datang dia ke masjid, datang di pengajian. Tapi ketika senang, badannya senang, duit cukup, sehat, anak semua sukses. Tapi tak terhubung jiwa dia dengan Allah. Lalai. Itu bahayanya. Situ bahayanya. Apalah bahayanya tak ingat Allah, orang awak hidup happy-happy saja. Mau makan ini, badan sehat, anak berhasil semua. Apalah bahayanya? Kan senang aja awak. Betul. Tak ada bahayanya. Kena enak semua.
Masalahnya kita beragama Islam meyakini ada hidup setelah mati. Kalau gitu saya tak usah beragama Islam. Hak Anda, pindah Anda ke agama mana? Agama lain pun ada juga. Contoh macam agama Hindu. Ada reinkarnasi. Baik Anda, reinkarnasi Anda putih. Jadilah bentuknya begini-begini. Buruk Anda, reinkarnasi Anda hitam. Jadilah Anda begini-begini. Kalau gitu saya ikut ateis saja. Nggak ada Tuhan-Tuhan. Itu juga hak Anda. Kalau ternyata setelah hidup ini memang tak ada kehidupan lagi, dan memang Tuhan tak ada, Anda selamat. Kita pun selamat. Capek kami bertuhan di dunia, ternyata setelah mati Tuhan tak ada. Kami selamat, Anda selamat. Kalau ternyata setelah mati ada kehidupan lagi dan ada Tuhan, kami selamat, ya Anda memang tak ada Tuhan. Sedangkan ini punya Tuhan. Macam mana? Itu hak Anda. Itu hak Anda. Itu. Jadi, somat itu tetap penting. Jadi, kalaupun kata dia tak ada, bahagia-bahagia saja dia, bersabar kita. Hidup ini sejenak. Jamaah, hidup ini sejenak. Jadi, hakikat ilmu itu adalah an-nafi' lil akhirah. Memberi manfaat di akhirat. Al-jalib lis sa'adah. Dia mengambil atau menimbulkan bahagia. Jalib itu menarik. Menimbulkan bahagia. Jamaah, kita tak ada bertekak-tekak. Bahkan kalau Anda mengatakan Tuhan sudah mati pun, ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Masalahnya kalau Tuhan sudah mati, kita bertanya, mana kuburannya? Mana tahu bisa ziarah? Jadi Ustaz setuju Tuhan sudah mati. Setuju tak setuju pun aku, Tuhan tetap Tuhan kan? Maksud saya, jangan dibawa pusing. Bahkan lebih hebat dari itu pun, kalau kau bilang kau Tuhan, apa masalahnya? Kalau dibilangnya dia Tuhan, dia berhadapan dengan siapa? Dengan Tuhan kan? Biarlah Tuhan one day one dengan Tuhan. Bahasa anak-anak awak dulu, one day one. Jangan koreksi grammar bahasa Inggris ini, jangan. One day one. Biarlah dia one day one dengan Tuhan. Tak ada Tuhan, akulah Tuhan kan? Apa dah? Yang tak perlu kita ngaji-ngaji panjang sama dia. Kalau Tuhan ini tak perlu. Benar. Dia biarkan. Bukan perkara dibiarkan. Memang dia mau jadi Tuhan macam mana lagi? Nanti pas ngurus KTP, Tuhan ngurus KTP. Ditulis. Status Tuhan. Kan? Jadi viral nanti itu. Jamaah. Oke? Kalau benar salah menurut Islam, ya salah aja. Tapi macam mana begitu? Kan? Jamaah yang dikasih Allah Ta'ala. Nah, jadi apa hakikat ilmu? An-nafi' lil akhirat. Bermanfaat di akhirat. Al-jalib lis sa'adati. Membawa, menimbulkan, menarik bahagia. Apa bahagia? Dalam Islam, jiwa terhubung dengan Allah. Yang mudah rujukannya untuk kita adalah Allahus Somad. Selama ini Somad diartikan tempat bergantung. Somad itu asal katanya adalah Tuhan yang memenuhi keperluan budaknya. Itu arti Somad. Somad itu artinya Tuhan yang memenuhi keperluan budaknya. Itu arti Somad. Makanya saya setelah tahu arti ini, mengartikan ayat itu bukan lagi Allah tempat bergantung. Selama ini kan itu ya, Allah tempat bergantung. Saya mengartikannya, Allah adalah sumber. Karena dari saya bidayah dulu, ketika disebut Allah tempat bergantung, terbayang saya tali. Bisa putus? Bisa. Bisa. Dari bidayah itu dulu saya. Kalau Allah tempat bergantung, kalau putus dia kan bisa aja.
Apalagi ada perumpamaan di Al-Quran, hablum minallah. Tali atau perhubungan dengan. Tapi kalau sumber, bisa kita hidup tanpa sumber? Secara akal lah. Ini listrik yang sedang nyala lampunya ini, ada sumbernya nih di masjid kita nih. Di masjid ini, jangan yang luas dulu. Di masjid kita ini, ada sumbernya nih? Ada. Matikan sumbernya. Mati, selesai semua. Jadi saya bukan menyalahkan arti itu, tidak. Bagi saya lah pribadi lebih tepat Allahus Samad itu, Allah adalah sumber. Jadi bahagia di dalam Islam itu ketika kita tetap terhubung dengan sumber. Apakah orang bahagia tidak ada masalah? Nah, sekarang saya tanya kita ini supaya jelas pelajaran ini. Siapa manusia paling bahagia menurut iman kita? Rasulullah Muhammad SAW. Sependek ilmu kita dari guru-guru kita, Rasulullah punya masalah nggak? Ya. Yang kita tahulah dari ngaji guru-guru kita, ada nggak masalah Rasulullah? Ada lah. Itu orang paling bahagia ada masalah. Tahu-tahu kita ingin waktu bahagia, tak ada masalah. Ya, keliru lah. Keliru. Jemaah, itu keliru. Kalau gitu enak juga lah, awak tak usah terhubung dengan Allah. Yang penting hidupnya happy-happy, tak ada masalah. Siapa bilang? Tengok aja lah hidupnya. Jadi, justru masalah adalah bahagian dari hidup kita. Jemaah. Ya. Fa inna min hawa ila dzalika lima an haralahu anal ma'asi sumun qadrum. Ini dia tandanya. Sesungguhnya permulaan ilmu itu, ilmu yang memberi manfaat di akhirat itu adalah nyata baginya bahwa maksiat adalah racun pembunuh yang membinasakan. Ini tanda ilmu bermanfaat. Maka orang yang punya ilmu bermanfaat itu paham dia. Dengan ilmu itu terang sudah, maksiat adalah racun pembunuh yang membinasakan. Kata Imam Ghazali, wahal ra'aita man yatanawalu samman ma'a ilmihi bi kauni samman qatilan. Ini pertanyaan Imam Syafi'i, seakan-akan menggugat kita. Apakah pernah kau lihat ada orang yang mau mengambil racun, pada detik yang sama dia tahu bahwa racun itu membunuh? Di terjemahan apa? Enggak, mengambil. Sebelum kata-kata mengetahui. Meminum. Di terjemahan meminum. Di terjemahan itu Tuan? Sini meminum. Meminum, mengambil. Di sana? Enggak dapat. Wahal ra'aita man yatanawalu samman ma'ilmihi bi kauni samman qatilan. Pernahkah kau melihat orang yang mengambil, meminum racun, padahal dia tahu racun itu membunuh? Nah, bahasa Arabnya yatanawalu. Yatanawalu itu memang digunakan untuk makan atau minum. Misal kata, ini ada makanan atau minuman di meja. Saya mengambil minum. Saya mengambil minum. Atau saya mengambil gelas. Itu bahasa Arabnya yatanawalu, Bang Haji. Atanawalul ka's. Atanawalut to'am. Nah, jadi kalau dia bilang, kalau bahasa Arabnya saya sedang makan, ana akulu. Itu betul. Tapi orang Arab memakainya ana atanawalut to'am. Nah, jadi kata-kata yatanawal itu makan garis miring minum. Ustaz Ismail Yaqub menerjemahkannya mengambil. Karena memang arti semula kata-kata yatanawalu mengambil. Mengambil. Itu lebih kurang mirip dengan ya'khuzu, mengambil. Tapi karena terkait dengan penggunaan orang Arab
untuk kata-kata yatanawalu itu mengambil makanan atau minuman, maka diterjemahkan di yang biru ini meminum. Nah, sebab kalau mengambil saja kan belum tentu minum. Nah, adakah masuk di akal engkau? Pernahkah engkau melihat orang yang minum racun, padahal dia tahu racun itu membunuh? Nah, kan lebih cocok itu artinya daripada mengambil. Jadi kalau gitu arti mengambil salah? Tidak. Nah, tak salah. Tapi pemahamannya adalah meminum. Nah, jadi ilmu yang tidak memberikan jelas kepada kita bahwa maksiat itu adalah racun, itu lebih kurang sama dengan orang yang tahu bahwa racun itu membunuh, tapi tetap dia minum. Maka ilmu seperti ini bukanlah ilmu yang sebenarnya. Sehingga orang yang akhlaknya buruk pun bisa juga dapat ilmu, tapi justru membunuh dirinya sendiri. Innamal lati tasma'u minal mutarassimina haditsun talaqafu yuriduna bi alsinatihim naratan wa yuriduna bi qulubihim ukhra. Sesungguhnya cerita yang kau dengar dari orang yang menyampaikan cerita itu, ilmu yang kau dengar dari orang yang menyampaikan ilmu itu, talaqqafuhu, mereka mendapatkannya, yuridunahu, mereka menyampaikannya menggunakan lidah mereka sekali waktu, yuraddidunahu biqulubihim ukhra, pada kali yang lain mereka cerita, mereka ulang-ulang di dalam hati mereka. Tetapi walaysa dzalika minal ilmi fi syai'in, sikit pun itu bukanlah ilmu yang sebenarnya. Maka kalau orang bilang oh berilmu dia, tak salah juga. Memang banyak ceritanya tentang ilmu tadi, bukan banyak cerita ini dalam pengertian cengkune. Memang dia cerita ilmu. Di dalam hati dia pun memang ada ilmu itu, tetapi itu bukan ilmu sebenarnya. Penjelasannya, perhatikan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Laisal ilmu bikathrati riwayat. Bukanlah ilmu itu karena banyak situ apa? Banyak cerita. Saya tahu hukum ini. Hukum ini dalam fikih khilafiyah. Ulama ini bilang begini, ulama itu bilang begitu. Ulama yang bilang begini pun pada akhir masa umur hidup dia, ditarik balik pendapat dia itu. Sehingga yang dia bilang itu tidak berlaku lagi. Nah, pendapat ini seperti ini. Ilmukah itu? Ilmu. Tapi, kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bikathrati riwayat. Bukanlah ilmu itu banyak cerita yang seperti itu. Walaupun itu sebenarnya ilmu juga, tapi bukan itu intinya. Innamal ilmu nurun yuqadhafu fil qalbi. Ilmu itu sesungguhnya adalah cahaya yang diletakkan Allah di dalam jiwa. Jadi ilmu adalah cahaya. Persis seperti nasihat Imam Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i. Panjang, nasihat itu dalam bentuk syair, panjang, saya baca sikitnya saja. Awalnya itu Imam Syafi'i sebut syakautu ila waqi'in suhaisi dan seterusnya, tapi saya bacanya sebahagian aja. Maka kata Imam Waqi', al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu adalah cahaya. Cahaya Allah tidak ditunjukkan kepada pelaku maksiat. Itu maka Imam Ghazali ada menyebut ulama su. Tak ada ilmu mereka. Ada, tapi tak ada cahaya mereka. Mahalan mana ikan bawal dari ikan selayang? Bawal. Ikan selayang tahu? Nah, tak tahu aja bawal.
Ikan bawal tahu? Tahu. Mana mahalan? Ragu? Bawal Ustaz. Mahalan ikan bawal. Tapi busuk. Mau makan yang mana? Makan selayang. Itu kadang-kadang orang belakangan ini ngeluh. Orang yang belakangan kadang-kadang ngeluh. Dulu ngaji tidaknya tinggi-tinggi. Paling pun perukunan aja. Sekarang ngaji orang kita hebat-hebat. Tapi dia tak meneruskan karena rasa tak enak. Kira-kira begitulah. Tak mau dimakan orang bawal karena busuk. Ikan bawal itu bawal tidak? Bawal. Berilmu dia tidak? Berilmu. Tapi bawal busuk. Maka wa nurullahi la yudda lil asi. Cahaya Allah tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Jadi jangan dibilang tak berilmu. Orang dulu perukunan, kalau dah ngaji perukunan, dah paten. Tapi yalah, awak letak emas 3 ton sini pun tak hilang. Sekarang ngaji orang, tinggi-tinggi. Lontong yang dah awak bungkus sebelah awak hilang. Padahal itu yang awak bayar, hilang. Coba. Siapa yang ngambil nih? Yang ngaji juga. Kok Anda nuduh-nuduh? Bukan. Ini kan perumpamaan. Kita kalau menceritakan keburukan orang buruk, ya udah begitu. Yang sedih ini orang yang baik, kelakuannya buruk. Maksud kita baik, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia berhaji, berumrah, mengaji. Waktu zikir menangis-nangis. Tapi waktu pulang sandal orang, hilang. Ini yang kita maksudkan. Tak haji dia. Haji. Tak puasa dia. Puasa. Tak sembahyang dia. Sembahyang. Tak zakat dia. Zakat. Tapi ngapa bisa hilang sandal tadi? Ya kan berarti yang ngambil yang nggak puasa. Yang nggak sholat, yang nggak zakat. Itu udah. Jadi maksud saya ini, mari terus-terus kita memperbaiki. Itunya maksud saya. Salah-salah saya itu. Saya yang puasa, saya yang zakat, saya yang haji, saya yang umroh, saya yang sholat. Tapi saya juga yang mengambil sandal tadi, mengambil selop tadi. Ini dia jawabannya. Jadi ilmu itu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud bukan banyak cerita, tapi cahaya yang Allah letak di dalam hati. Seterusnya kata sebagian ulama, sesungguhnya ilmu itu takut. Seperti surat Fatir, surat 35 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Nah, saya sudah bagi tahu sama kita perbedaan takut kepada Khalik dari takut kepada makhluk. Sudah saya ceritakan. Jadi ulama itu takut kepada Allah. Takutnya kepada Allah Ta'ala, tak takut kepada yang lain-lain. Apakah yang takut kepada Allah, tak takut kepada yang lain, berarti dia teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, berani. Ayo, perang kita yuk. Bisa ya, bisa tidak. Tapi tak mesti itu. Tak mesti itu. Ya, wa ka'annahu isyaratun ila akhadhi thamaratil ilmi. Seakan-akan yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu itu, dan yang diucapkan sebahagian ulama itu adalah buah ilmu yang paling, yang lebih khusus, lebih istimewa. Jadi buah ilmu itu bukan sebatas kita pandai beribadah, tahu halal haram, tapi dia menghasilkan cahaya.
Sehingga sebahagian ulama-ulama yang muhakkik, yang teliti. Jadi ulama ini pun berperingkat-peringkat jamaah. Tak sama itu. Nanti ada lagi istilahnya mudakik, yang lebih halus lagi. Tak sama. Ya, apa kata ulama muhakkik yang teliti ini? Kan ada orang bilang begini, ta'allamna al-ilma li ghairillahi fa'abal ilmu an yakuna illa lillah. Kami belajar menuntut ilmu, tapi niat kami bukan karena Allah. Ternyata enggan ilmu itu untuk datang. Karena bahwasanya tiadalah ilmu itu diperoleh kecuali karena Allah. Apa maksud ungkapan ini? Maksudnya apa nih? Maksudnya, kata sebahagian ulama yang muhakkik itu, annal ilma abawam tanah alaina. Ilmu itu enggan. Nah, apa bahasa Melayu di sini? Enggan. Pernah dengar moh? Moh. Moh. Moh kampung artinya apa? Tak mau kan? Itu. Ayo moh Jawa. Moh. Hah? Oh, ayo moh kampung. Oh, kalau moh kampung ayo. Kalau moh Jawa enggak. Moh. Kan? Ilmu itu moh. Kata orang jemoh. Oh iya iya, orang jemoh katanya. Dia tak mau. Ilmu itu moh, tak mau. Wamtana alaina, terhalang, tercegah dia datang kepada kami. Itulah makna dia. Tapi dia tahu gini, ngerti dia gini. Balik ke Abdullah bin Mas'ud. Dia itu berarti banyak ceritanya. Artinya banyak memang. Pengampun sana sih. Tapi tak dapat nur. Falam tankashif lana hakikatuhu. Tidak terbuka hakikat ilmu itu sebenarnya. Dia. Kalau gitu apa? Wa inna ma hasala lana hadithu wa alfadhu. Yang ada hanya cerita dan ungkapan saja. Begini, begitu, begini, begitu. Maka kalau dalam perdebatan, memang alim dia. Betul. Betul. Tak salah. Kita pun bukan menghakimi. Bukan kita bilang tak ada. Ada. Betul. Tak ada yang salah. Tapi betulkah itu sudah seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud? Bahwa ilmu itu lam tankashif lana hakikatuhu, tidak terbuka kepada kami. Yang dapat kami hanya cerita dan ungkapan lapas saja. Tapi lemaknya tidak. Banyak nih tukang lontong. Pergi nanti pulang. Banyak tukang lontong. Sama semua? Tidak. Tak sama. Semuanya sama-sama lontong. Tapi lezatnya tak sama. Lezat itulah kira-kira cahaya tadi. Jamaah. Macam mana Tuan Ghazali ini? Gini. Fa'in kulta inni aro jama'atan minal fuqaha'il muhakkikina barrazu fil furu'i wal usuli. Wa'uddu min jumlatil fuhuli wa akhlaquhum zamimatun lam yatatahharu minha. Tuan Ghazali, nampak kuda ada ahli-ahli fikih itu. Mereka ulama-ulama yang teliti. Mereka pemuka dalam ilmu cabang dan pokok. Furu' cabang, usul pokok. Nanti ini tergantung istilah. Kalau secara umum cabang itu fikih, usul itu akidah. Kalau nanti kita masuk ke tauhid, ke ilmu fikih pula, yang dimaksud usul itu usul fikih. Furu' cabang hasil dari usul fikih. Tergantung itu nanti jamaah. Ya. Wa'uddu min jumlatil fuhuli. Mereka termasuk dalam kelompok pembesar, alim-alim besar.
Tetapi akhlakuhum zamimatun, kelakuan mereka tercela. Lam yatatoharu minha, tak suci juga orang itu, tidak lepas juga orang itu dari sifat tercela tadi. Kalau kita baca sejarah, saya anjurkan nih yang bisa lihat internet, baca sejarah ulama. Jangan dikira sejarah Imam Syafi'i itu macam kita lempang aja, tidak. Imam Syafi'i pun kena fitnah, kena rantai, dirantai, dibawa di jalan bersama orang-orang lain yang tertuduh sampai ke depan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Imam Ahmad bin Hambal, jamaah. Bahkan ada sahabat Nabi yang dibunuhi. Jangan dikira kalau ulama itu dia lurus saja. Karena ada ulama-ulama yang baik, yang benar itu, justru mereka difitnah oleh ulama yang lain. Nah, ulama yang lain itu termasuk muhakkik, teliti, tetapi tidak lepas dari sifat tercela. Sehingga ulama-ulama yang baik, yang benar, yang bersih, yang jujur itu kena fitnahnya. Di antaranya Imam Syafi'i dituduh penganut Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah adalah Syiah yang meyakini Khalifah Ali adalah Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari guru-guru di kitab Arab Melayu bahwa Syiah itu sesat karena meyakini Khalifah Ali adalah Tuhan, itu adalah Syiah Rafidhah. Tidak semua Syiah begitu. Ada Syiah ini yang memang mengutamakan Khalifah Ali dari yang tiga, tapi tidak dikafirkan orang itu yang tiga. Tidak. Memang ada pula yang mengkafirkan yang tiga. Ada pula menuhankan Khalifah Ali. Nah, Khalifah Ali itu menantu sahabat Khalifah Rasulullah, sekaligus sepupu Rasulullah. Itu ya, jamaah kan beliau anak uwak Rasulullah, Abu Talib. Oke. Nah, jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sementara Imam Syafi'i kalau ditarik garis ke atas keturunannya nenek moyangnya, itu jumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, bukan hanya karena beliau dengan Khalifah Ali ada hubungan darah, tapi juga Khalifah Ali bukan hanya sahabat, termasuk ahli bait Rasulullah. Istilah ahli bait artinya, bahasa kita supaya mudah paham, khususlah, keluarga khusus Rasulullah. Khalifah Ali dicintai oleh Imam Syafi'i. Lantas karena Imam Syafi'i mencintai ahli bait, beliau kena tuduh oleh ulama yang lain sebagai Syiah Rafidhah. Sampai Imam Syafi'i buat syair. Kalaulah karena mencintai ahli bait adalah Rafidi, Syiah Rafidhah, maka akulah Syiah Rafidhah itu. Bukan maksud Imam Syafi'i beliau Syiah Rafidhah. Kalau menurut kalian yang akhlak kalian zamimah itu, bahwa karena mencintai ahli bait maka menjadi Syiah Rafidhah menurut fitnah kalian, maka akulah Syiah Rafidhah itu. Bukan berarti beliau Syiah Rafidhah, mustahil. Tapi ini fitnahan orang. Jamaah. Fitnahan siapa orang yang memfitnah? Ya ulama juga. Pedagang musuhnya siapa? Mungkin ustaz. Ini pedagang. Yang lain pun ada, aku tak tahu lah. Jangan kali pedagang. Jual selop. Tak mungkin musuhnya ustaz. Tak mungkin. Musuh pedagang. Lebih khusus lagi, musuh beliau ini penjual selop juga. Tak akan mungkin tukang lontong musuhnya. Tak mungkin. Ulama musuhnya ulama. Ulama musuhnya ulama. Kena fitnah Imam Syafi'i. Dirantai, diikat jemaah. Diikat.
Berjalan itu dengan orang-orang lain sampai di depan Khalifah Harun ar-Rasyid. Siapa yang fitnah? Ulama yang akhlaknya tercela. Zaman dulu. Konon pula sekarang. Hepeng Sudina. Mula ngadong hepeng hosip sajo. Semuanya uang. Nggak ada uang, sip. Iboto hosip. Meneng wae. Diam. Nah itu bahasa Mendeling, ya wah. Mula ngadong hepeng hosip. Nggak ada duit kau. Nah diam kau. Nah inilah zamannya. Apa lagi zaman sekarang? Zaman Imam Syafi'i begitu. Apa lagi sekarang? Apa jawaban Imam Ghazali? Fayuqal idza arafta maratib al-ulumi wa arafta ilm al-akhir istabana laka anna ma ishtaghalu bihi qalil ghana'i min haythu kanu ilman wa innama ghina'uhum min haythu kanu amal lillahi ta'ala idza qusira bihi taqarrub ila ta'ala. Kalau kau tahu peringkat-peringkat ilmu, kalau kau tahu ilmu akhirat, terang sudah sama kau. Yang mereka sibukkan itu kurang bermanfaat ditinjau dari sisi sebagai ilmu. Karena manfaat ilmu itu sesungguhnya adalah amalan lillahi ta'ala. Diamalkan karena Allah. Itu pun jika maksudnya adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nyatanya zahir kita tak tahulah dalam. Mana kita tahu? Zahir nyatanya ilmu itu bukan untuk dekat kepada Allah. Zahir. Ini hati-hati nih jamaah. Tepuk dada tanya iman. Ya, ini hati-hati. Faqad sabaqa ila hada isyaratun. Isyarat kepada penjelasan ini sudah lewat kata Imam Ghazali. Tapi begitu pun wasayati fihi mazidu bayanin wa idahin. Akan datang nanti ku tambah lagi penjelasan kata Imam Ghazali insyaallah. Hati-hati. Penting ilmu banyak? Penting. Jangan kita diracuni atau teracuni oleh kalimat berikut. Biar sikit ilmu awak asal dekat dengan Allah. Jangan teracuni. Kalimat ini betul. Betul. Tapi jangan teracuni untuk membela kemalasan kita. Kesudahan kita tak mau menuntut ilmu banyak-banyak. Yang lebih baik dari itu, biar banyak ilmu awak asal dekat dengan Allah. Sama dengan kalimat begini, ini kalimat betul, tapi bisa salah paham. Biar miskin awak, yang penting sholat awak. Betul, itu betul. Tapi yang lebih baik, biar kaya awak, asal tetap sembahyang awak. Enakan mana? Miskin sembahyang atau kaya sembahyang? Kaya sembahyang. Miskin sembahyang, pulang awak dari masjid, selap orang hilang, tak bisa awak membantunya. Paling-paling bukan kurendahkan doa, doa itu tinggi. Artinya doa saja, mudah-mudahan dibantu. Tapi kalau kaya awak, hilang dia. Sabar kau nunggu? Tak. Ke kedai dulu awak. Beli, kasih, selesai. Doa jalan, masalah selesai. Itu. Jadi kalimat biar miskin awak asal tetap sembahyang, betul. Tapi jangan itu dijadikan alasan untuk tidak jadi kaya. Macam tadi juga aja mah. Memanglah betul. Biar ilmu kita sikit asal dekat dengan Allah Ta'ala. Betul itu. Tapi yang lebih baik biar ilmu banyak asal dekat dengan Allah. Karena kadang-kadang kita ada juga itu. Alah awak biarlah bodoh-bodoh gini asal tetap sembahyang aja awak. Salah. Kenapa? Aku nengok kau bisa pintar. Kenapa tetap bodoh? Kira-kira gitu jemaah. Ya, jadi kalimat itu benar, jangan salah tempat. Akan datang
Adab kedua seorang penuntut ilmu itu panjang. Adab kedua itu panjang, apa Imam Ghazali. Tapi kalau mau disingkatkan, fokus. Adab kedua itu fokus. Kalau di situ mungkin maksudnya apa? Melepas sedikitkan hubungan dengan apa-apalah, dengan keluarga, dengan tanah air, mungkin sedikitkan hubungan. Tapi saya semalam cari-cari apa bahasa yang pas. Nah, kalau itu kan sedikitkan hubungan dengan kesibukan dunia, jauhkan dari keluarga dan tak jauhkan diri dari keluarga dan tanah air. Apa yang pas nih? Saya tengok-tengok fokus. Maka ngaji itu mesti fokus. Itu pula lah maka saya bilang kalau ngaji ini matikan handphone. Fokus. Fokus dia. Kalau awak buat silent kan Ustadz tuh tak dengar. Itu saya bilang. Ada salah satu sifat ilmu yang saya tengok-tengok jamaah. Salah satu sifat ilmu, sifat si ilmu ini. Ada yang saya tengok-tengok. Sifat ilmu ini, mungkin saya salah, tapi ku tengok-tengok sifatnya merajuk. Ini sifat ilmu ku tengok nih. Merajuk dia. Dia kita lah sama kawan, kalau udah merajuk, senang apa payah? Payah. Jadi salah satu sifat ilmu ku tengok ini merajuk, maka payah dia datang. Apa di antara yang buat dia merajuk? Ini dia, yang kedua nanti insya Allah. Kurang perhatian. Enggak kita perhatikan dia. Bercakap-bercakap, tapi ini kita abaikan. Itu makanya saya bilang, matikan handphone, matikan handphone, matikan handphone. Apakah kalau udah matikan handphone enggak merajuk ilmu? Belum tentu juga. Kenapa kita matikan handphone waktu ngaji? Jangan-jangan ada yang menghubungi ini. Jangan-jangan ada yang menghubungi ini. Itu juga. Jadi salah satu sifat yang saya perhatikan merajuk. Tak mau dia datang. Ya maaf. Itu adab. Kitab. Jangan letak di bawah. Selalu saya bilang begitu. Matikan handphone, kitab jangan dibawa. Itu apa? Mengumbang-umbang ilmu. Memuji-muji dia lah. Datang dia sama awak. Aku bukan apa. Kalau enggak kena kakak sini alah. Tak ramilah acara ini. Kakak datang sini, acara ni rami, orang tu banyak datang. Tapi udah kakak tak ada, hilang semangat awak. Awak umbang-umbang begitu ilmu tadi jamaah supaya dia mau datang. Itulah yang kedua insya Allah akan datang. Pagi ini sampai sini. Bila ada soal jawab silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.